Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari FITK kelas TBIN 2. Di sini saya akan menceritakan kisah legenda Batu Gantung. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang mempunyai satu orang anak yang bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga rajin membantu kedua orang tuanya yang sedang bekerja di ladang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Akan tetapi, hasil dari nelayan tersebut dia gunakan untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, sehingga dia terlilit hutang. Hutangmu terlalu banyak, sehingga kau harus melunasi hutang-hutangmu. Kalau tidak, kau harus menjodohkan anakmu Seruni dengan anakku. Hingga suatu hari, Seruni mendengar percakapan ayah dan ibunya tentang perjodohan dia dengan anak kawan ayahnya. Dan dia menangis mendengarnya. Dan dia teringat sama pacarnya, Joli. Kali ini dia pergi ke ladang sendirian, karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Setelah sampai di ladang, sesekali anjing ini menangis, sehingga Aruni melihat anjing ini. Lalu Seruni ini pun termenung kembali, sehingga Seruni tidak tahan dengan kesedihannya. Ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluh dan kesahnya. Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung, ayahku menjodohkanku dengan orang lain. Jika aku tidak menuruti ayah dan ibuku, maka keluarga kami dalam bahaya. Jika aku menuruti ayahku, aku tidak sampai hati dengan kekasihku. Aku tidak mau kekasihku kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Tangis Seruni pun pecah. Dengan berderai air mata, Seruni langsung pergi ke Danau Toba. Si Toki pun bingung karena majikannya berjalan dengan cepat. Ketika sampai di tepi tebing Danau Toba, sehingga Seruni terperosot di dalam batu yang sangat besar. Lubang yang sangat gelap hingga membuat Seruni ketakutan. Ia berteriak meminta tolong kepada si anjing kesayangannya. Toki tolong, Toki tolong. Namun si Toki hanya seekor binatang. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain dia menggonggong. Dia pun berteriak, "Perapat, perapat batu." Setelah Seruni berkata seperti itu, tanpa disadari, dinding-dinding batu tersebut mulai merapat. Semakin lama semakin merapat, sehingga si Aruni terimpit di dalam batu. Melihat majikannya tak tertolong, si Toki akhirnya pulang ke rumah Seruni. Sesudah sampai di rumah, kedua orang tuanya pun telah sampai. Si Toki berusaha memberitahu kepada kedua orang tua Seruni dengan menggonggong tanpa henti.
dan mondar-mandir kepada majikannya. Dan kedua orang tuanya mengikuti si Toki di mana keberadaan Seruni. Sampai di tepi lubang di mana anaknya terperosot. Mereka mendengar suara anaknya dari lubang ini. Akan tetapi kedua orang tuanya tidak bisa menolong Seruni. Warga pun bergegas menuju ke tempat Seruni terjebak. Lubangnya terlalu dalam sehingga tidak dapat menemukannya. Dan ayah Seruni memutuskan untuk memasuk ke dalam bawah. Lalu ibunya berkata, "Pak, lubangnya sangat berbahaya dan sangat dalam." Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, sehingga batu-batu tersebut merapat dengan sendirinya. Setelah guncangan berakhir, muncullah batu besar yang menyerupai seorang gadis. Batu itu menggantung di tepi tebing Danau Toba.